Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Andromeda di channel Andromeda Dra. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat, bebas dari asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita. Ini mungkin bisa dibilang sekedar curhatan ya. Ketika saya mengalami depresi ditambah dengan anxiety psikosomatis. Nah, mungkin dari kawan-kawanku semua ini mengalami anxiety, mengartikan kalian itu depresi ya. Perlu kalian ketahui, depresi dengan anxiety itu berbeda. Depresi yang saya ketahui adalah perubahan pola mood yang mempengaruhi pola pikir ya. Jadi kondisi kita itu kadang tiba-tiba nangis, kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba emosi, kadang tiba-tiba putus asa dengan kondisi atau tentang sesuatu hal. Bahkan depresi juga bisa mengakibatkan kita berpikir pendek sampai harus mengakhiri hidup. Nah, itu depresi ya. Nah, coba bayangkan ketika kita mengalami depresi dan kita mengalami anxiety juga. Tentu rasanya sangat tidak enak, sangat tidak mengganggu kehidupan kita. Nah, sewaktu itu saya mengalami depresi dengan kondisi anxiety. Coba bayangkan ketika depresi itu menghantui kita, keseharian kita, yang dimana anxiety psikosomatis itu pun mempengaruhi hidup kita. Sungguh betul-betul sangat hancur, sungguh betul-betul sangat berantakan hidup ini ketika kita mengalami hal tersebut. Nah, tetapi alhamdulillah semua itu tidak mengalahkan semangat saya untuk sembuh, untuk bangkit. Mungkin setiap manusia itu mempunyai cerita hidup yang berbeda-beda, mempunyai suatu problem atau masalah yang berbeda-beda. Tapi di balik semua itu tentu ada hikmah yang bisa kita ambil, tentu ada hikmah dari semua apa yang kita lalui ya. Jadi depresi itu berbeda dengan stres. Stres itu adalah suatu kondisi tertentu ketika kita mengalami suatu tekanan, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena ekonomi dan sebagainya, dan akan berlangsung cuma sebentar. Sedangkan depresi ini bisa berlangsung lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun ya. Ditambah lagi mungkin apa ya, mungkin ketika saya depresi itulah suatu pemicu saya mengalami anxiety disorder. Karena dengan depresi itu betul-betul pola hidup saya hancur, pola makan saya hancur, pola pikir saya hancur. Akhirnya saya mengalami asam lambung, GERD dan anxiety. Suatu kondisi betul-betul yang membuat saya terpukul, membuat saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saya tidak tahu saya harus bangkit dimulai dari mana. Dengan segala permasalahan hidup yang ada, membuat saya depresi, mulai dari ekonomi, utang piutang, keluarga, dan lain-lain. Betul-betul suatu apa ya, kalau saya ingat waktu itu, betul-betul membuat hidup saya itu hancur berantakan. Maaf ya, mungkin ini hal yang tidak bisa saya ceritakan, tetapi saya gunakan media YouTube ini sebagai tempat untuk berbagi kepada kawan-kawanku semua, bahwa mungkin apa yang kalian alami, mungkin apa yang permasalahan yang kalian alami itu tidak sebanding dengan orang lain rasakan. Saya berbagi di sini bukan berarti saya mengumbar aib saya sendiri atau mengumbar permasalahan hidup saya, tetapi mungkin suatu saat
anak saya bisa apa ya, maaf ya jadi sedih. Mungkin suatu saat anak-anak saya yang ada jauh di sana bersama ibunya bisa menonton video-video saya bahwa saya adalah bapak yang tidak mau kalah dengan kondisi, yang tidak mau kalah dengan situasi, dan tidak mau kalah dengan kehidupan. Maaf ya. Jadi sewaktu itu betul-betul saya dengan kondisi yang terpuruk, jatuh, tambah dengan penyakit ini, asam lambung, GERD, dan anxiety, membuat hidup saya betul-betul berantakan ya. Coba bayangkan dengan kondisi depresi, dengan segala permasalahan ekonomi, keluarga, utang piutang, dan lain-lain. Alhamdulillah saya mampu melalui semuanya. Saya bisa bangkit lagi selama keinginan kita kuat, selama motivasi dari diri kita kuat. Dengan kekuatan doa, dengan pikiran yang positif, insya Allah kita bisa melalui semua ini. Jadi buat kawan-kawanku di sana, jangan pernah putus asa. Bangkitlah, keluarlah dari apa yang kalian alami sekarang ini. Saya berbicara seperti ini karena saya yakin saya bisa sembuh seperti ini karena kekuatan dari diri saya sendiri, dan tentu insya Allah kalian semua juga bisa akan bangkit dengan segala permasalahan yang ada ya. Dulu dengan kondisi saya yang betul-betul depresi sampai hampir muncul pikiran-pikiran dalam otak, dalam hati untuk bunuh diri, dengan hutang piutang, dengan usaha yang mulai down, drop, betul kondisi yang sangat menyakitkan. Terlebih lagi ketika saya mengalami anxiety, asam lambung, dan psikosomatik, hidup ini terasa hancur, pekerjaan gak ada yang jalan, ditambah dengan kondisi pandemi, omset, penjualan, usaha turun sampai 90%, belum persoalan kredit yang sulit dibayar karena pandemi. Nah, terlebih lagi karena kondisi itu, kondisi yang sulit ekonomi dan usaha drop, akhirnya saya ditinggalkan sama istri dalam kondisi sakit. Bangun tidur, saya cari istri, sudah tidak ada, dengan membawa kedua anak saya, cuma meninggalkan anak saya yang perempuan satu. Jadi dua anak saya itu sampai sekarang saya nggak pernah ketemu, komunikasi pun nggak pernah. Waktu itu betul-betul saya sangat tambah hancur lagi dengan kondisi saya yang depresi, ditambah dengan anxiety disorder. Saya sudah berpikir bahwa mungkin hidup saya sampai di situ saja, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan kondisi yang sudah depresi, anxiety, tanpa ada pendamping yang membantu saya untuk kuat, justru saya malah ditinggalkan sama istri dalam kondisi sakit. Ada beberapa bulan kondisi saya itu betul-betul down, tetapi alhamdulillah saya bisa bangkit, entah dari kekuatan dari mana. Saya cuma berdoa sama Tuhan ya, kepada Allah, kuatkan saya, bantu saya mau bangkit, saya mau merubah hidup saya mau memperbaiki hidup saya ya. Sambil tersenyum, anak saya yang perempuan
lah. Anak saya yang perempuan itu selalu memberi saya motivasi, selalu memberi saya dukungan. Ketika dia tersenyum, seperti ada kekuatan dalam diri saya untuk bangkit. Dan pada akhirnya saya mulai membenahi pelan-pelan hidup saya, pola makan saya, pikiran saya. Saya fokusnya ke membenahi kepikiran, karena saya takutnya saya mengambil keputusan yang singkat. Dalam hal ini saya sudah sering memikirkan untuk mengakhiri hidup, tapi itu adalah suatu hal yang dilarang oleh agama. Akhirnya saya bisa melawan. Saya sudah berpikir bahwa mungkin saya ini gila ya, tapi mungkin harus kalian ketahui bahwa depresi dengan gila itu berbeda. Depresi bukan berarti seperti pandangan kita semua ya, bahwa melihat orang yang di pinggir jalan tanpa pakaian, tanpa apa, itu bisa dikatakan depresi. Bukan, depresi nggak seperti itu ya. Jadi ini betul-betul depresi dalam hal ini adalah suatu tekanan mental, suatu tekanan pikiran, karena suatu menumpuknya permasalahan-permasalahan yang ada. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bercerita ini tanpa menahan perasaan, karena kalau saya teringat waktu itu dengan kondisi ekonomi yang hancur, pekerjaan yang hancur, ditambah depresi, ditambah anxiety, asam lambung, psikosomatis, terlebih ditambah dengan ditinggalkan anak sama istri, itu betul-betul membuat saya entah kekuatan dari mana yang ada, yang muncul dari dalam diri saya. Saya sangat bersyukur, hati saya kuat, pikiran saya kuat, rasa optimis saya, rasa semangat saya, rasa motivasi dari diri saya bisa bangkit dengan sendirinya tanpa penguatan dari dukungan dari orang lain. Tanpa ada dukungan dari siapa-siapa, saya berusaha bangkit sendiri. Jadi buat seluruh yang menonton video-video saya, buat kalian-kalian yang tidak mengalami depresi dan anxiety ini, kalian janganlah, tolong ya, kalian janganlah pernah membuli kawan-kawan kita yang mengalami hal tersebut, karena apa yang kalian lihat itu kalian tidak pernah rasakan ya. Nggak segampang kata-kata yang kalian beritahukan bahwa kamu tuh lemah, kamu tuh cemen, kamu tuh kurang ibadah, kamu tuh jadi pokoknya kalian janganlah memberikan kata-kata seperti itu kepada kawan-kawan yang mengalami, karena saya sendiri telah mengalaminya. Karena kamu dikatakan kita lemah, kita itu nggak lemah ya, maaf, kita itu nggak lemah. Andai kata kita itu lemah, kita itu cuma taunya tiduran, rebahan. Tetapi pada dasarnya kita itu selalu berusaha untuk bangkit, untuk melakukan kegiatan pekerjaan dan lain-lain. Kalau mau dikata kita kurang ibadah, ukuran ibadah itu nggak ada yang bisa ukur loh. Masalah ibadah itu cuma hubungan antara pribadi dengan Tuhan. Mau dikatakan kurang refreshing atau apa, hampir setiap hari bisa dikatakan kita ini refreshing dengan segala kegiatan kita. Tetapi entah dari mana yang namanya tekanan mental itu memang muncul dari pikiran kita, entah karena apa, dengan segala permasalahan yang ada. Jadi buat sekali lagi, buat kalian-kalian yang tidak mengalami hal ini, tolonglah jangan membuli orang-orang atau kawan-kawan yang mengalami hal tersebut ya, karena ini betul-betul berbeda dari apa yang kalian rasakan.
Karena stres itu, mungkin kalian semua manusia itu pernah stres, tetapi stres itu berbeda dengan depresi, apalagi dengan anxiety. Stres itu mungkin ketika kalian dalam pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan kalian di kantor menumpuk, itu bisa membuat kalian stres, tapi akan selesai dengan sendirinya. Stres itu akan hilang ketika kalian sudah merefresh otak kalian. Tetapi berbeda bagi kami yang mengalami depresi dan anxiety ya. Jadi cobalah buat orang-orang yang luar sana stop untuk menjudge kawan-kawan yang mengalami hal tersebut. Nah, buat kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang di luar sana yang mengalami entah itu depresi ataupun anxiety psikosomatis, percayalah kalian itu tidak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana, termasuk saya yang pernah mengalaminya. Akhirnya saya sembuh. Itu semua tergantung dari kekuatan hati kalian, kekuatan pikiran kalian, kekuatan dari doa kalian ya. Jadi tetaplah semangat, jangan putus asa, karena semua permasalahan itu pasti ada pada diri setiap manusia. Dan ada satu kata-kata yang pernah saya diberitahukan oleh teman, ketika kamu mempunyai masalah, baik itu kecil ataupun besar, hadapilah. Bagaimanapun penyelesaiannya, mau baik atau buruk, yang jelas masalahmu sudah kamu hadapi. Nah, ketika kamu melalui fase itu, proses itu atau masalah itu, kamu akan merasa plong. Karena jujur saya pernah mengalami suatu masalah. Dalam hal ini saya pernah kredit, anggap kredit ya, kredit uang dengan jaminan BPKB mobil. Tiba pada saat saya ambil, beberapa bulan lancar, dan akhirnya pada masa pandemi akhirnya menunggak. Situ saya sudah mulai hancur juga dengan pikiran, depresi dan anxiety. Tetapi saya berusaha hadapi bagaimanapun caranya. Akhirnya penyelesaian yang saya jalani itu, saya harus mengikhlaskan barang saya tersebut ya. Saya mengikhlaskan barang saya tersebut. Itu disita oleh pihak leasing, dan saya cuma mengambil sisa dari lelang barang saya. Nah, di situ saya maksud tadi adalah bagaimanapun masalah kalian, hadapilah. Baik buruknya penyelesaiannya, jalani. Karena dengan disitanya barang tersebut, itu termasuk suatu penyelesaian terburuk. Tetapi saya harus menjalaninya, dan akhirnya masalah saya satu selesai. Begitupun seterusnya. Saya menjalani semua masalah, problem, tekanan yang membuat pikiran saya depresi, saya hadapi satu persatu. Apapun penyelesaiannya saya jalani, dan alhamdulillah saya lalui semuanya dengan kekuatan pikiran saya, dengan rasa optimis saya, dengan rasa percaya diri saya bahwa saya ini baik-baik saja. Saya mau bangkit, ada keinginan untuk merubah hidup kembali. Kekuatan saya itu adalah hidup saya ini bersandar dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan saya seperti ini. Tuhan itu menyayangi saya. Tuhan pasti membantu saya. Jadi tetaplah semangat dengan kekuatan Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, jangan putus asa, tetap semangat. Percayalah bahwa kita ini pasti bisa akan sembuh. Kita ini pasti akan keluar dari segala permasalahan. Kita ini akan keluar dari tekanan mental, tekanan pikiran, tekanan batin. Hadapilah dengan senyuman, hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan rasa percaya diri. Nah, buat kawan-kawanku di sana ya, tetap semangat ya. Doa saya panjatkan untuk kalian semua. Semoga kalian terbebas dari rasa depresi dan anxiety psikosomatis. Tetap menjalani hidup, tetap semangat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan bila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya.
agar saya lebih semangat lagi mengupload video terbaru. Ya, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat.